Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Sania. Saya mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Sio-Kuala, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, dimulai dari awal kemerdekaan hingga di masa sekarang. Nah, di awal masa kemerdekaan itu tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya yaitu pihak Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia dengan melakukan agresi militer. Dan tentunya di Indonesia sendiri banyak terjadi pemberontakan. Di antaranya ada PKI, di mana PKI ini pasti kita tahu tujuan utamanya adalah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan yang kedua ada APRA atau APRA, yang dimana singkatan dari APRA ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Yang ketiga ada DITI Jawa Tengah dan Kalimantan. Dan yang keempat ini adalah pemberontakan RMS. Pemberontakan RMS ini adalah Republik Maluku Selatan, yang dimana tujuannya ialah untuk mendirikan negara sendiri dan menolak integrasi. Selanjutnya kita masuk ke tahun 1950 sampai 1959. Nah, di mana di tahun ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang biasanya kita tahu UUDS 1950 sebagai konstitusi. Di tahun ini penerapan Pancasila lebih diarahkan ke arah yang liberal. Banyak kabinet-kabinet bermunculan namun selalu berjatuhan. Di tahun ini pula ada juga terjadinya pemberontakan. Di antaranya ada DITI, ada PRRI, dan ada Permesta. Ya, kita masuk ke tahun 1959 sampai 1966, yang dimana periode ini bisa kita katakan adalah periode demokrasi terpimpin. Namun demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan pada tangan presiden atau pribadi presiden sendiri. Banyak juga terjadi penyimpangan penafsiran tentang Pancasila pada periode ini. Salah satu penyimpangan terbesar yang kita patut ketahui adalah diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya kita masuk dari masa 1966 sampai 1998, di mana era ini disebut Orde Baru, yang dimana pemimpin pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Di tahun 66 tanggal 12 Januari terjadi gerakan demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa, yang dimana tuntutan itu berisi bubarkan PKI bersama ormas-ormasnya, dan juga tentang harga pokok yang naik. Terdapat juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, namun hal-hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah kebebasan pers yang terbatas. Yang kedua adalah cenderung sentralistik. Dan yang ketiga adalah demokrasi cenderung dikekang. Dan yang keempat adalah diduga terdapat banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya kita masuk dari masa 1998 sampai sekarang, di mana era ini disebut era reformasi. Awal dari reformasi adalah kemunduran ekonomi dan penyelewengan terhadap Pancasila yang dilakukan oleh rezim pemerintahan pada masa Soeharto, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan demonstrasi dengan menuntut diturunkannya Soeharto sebagai presiden. Gerakan inilah yang disebut gerakan reformasi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai presiden dan diganti oleh B.J. Habibie.
Perkembangan demokrasi dan Pancasila di era reformasi ini berkembang pesat ditandai pada tahun 2004. Meskipun telah terjadi perubahan dalam masa reformasi, masih ada juga permasalahan yang masih terjadi. Maka dari itu, perlukannya komitmen seluruh masyarakat Indonesia agar Pancasila tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara turun-temurun, secara murni dan konsekuen di Indonesia. Baik, sekian dari saya penjelasan singkat mengenai penerapan Pancasila dari masa awal kemerdekaan hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.